kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 29 April 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama saya Suster Maria Kurdiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya
kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, di sini Yesus berkata kepada Nikodemus, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, Nikodemus seorang ahli agama bingung dengan konsep kelahiran baru karena ia terbiasa dengan ritual dan hukum, bukan transformasi batin. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali juga terjebak dalam rutinitas keagamaan tanpa mengalami kuasa Allah yang mengubah hidup kita. Nah, kita datang ke gereja, berdoa, atau membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan, tetapi hati kita terkadang tetap tidak berubah. Nah, Yesus mengingatkan kita bahwa iman sejatinya bukan tentang pengetahuan atau tradisi, tetapi tentang kelahiran baru oleh Roh dalam diri kita masing-masing. Yesus kemudian mengingatkan Nikodemus tentang peristiwa ular tembaga di padang gurun. Nah, ketika bangsa Israel dipagut ular, mereka hanya perlu memandang ular tembaga yang ditinggikan Musa untuk disembuhkan. Nah, tidak perlu usaha lain. Nah, begitu pula dengan keselamatan kita. Nah, Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita sering juga terjebak dalam pikiran bahwa kita harus cukup baik untuk diterima Tuhan. Nah, padahal keselamatan adalah anugerah terindah dengan kepercayaan bukan hasil usaha kita. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Namun banyak orang seperti Nikodemus terpelajar dalam agama tetapi buta secara rohani, tidak melihat karya Allah yang nyata. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa terjebak dalam kesibukan, rasa kekhawatiran, atau bahkan pelayanan gereja, tetapi juga memandang salib Kristus. Nah, kita perlu berhenti sejenak, mengarahkan hati kita kepada Yesus, dan mengingat bahwa hanya Dialah sumber hidup dan pengharapan kita. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah terang yang datang ke dunia. Tetapi banyak orang lebih menyukai kegelapan karena takut dosanya terlihat. Nah, setiap kali kita dihadapkan pada banyak pilihan, tetap dalam zona nyaman, dalam berpura-pura, atau datang kepada terang Kristus dengan jujur dan juga rendah hati. Jika tidak mau mengakui kelemahan dan kepercayaan kepadanya, kita akan mengalami pembaruan hidup yang sejati. Nah, seperti ular tembaga yang ditinggikan, Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, tugas kita hanyalah memandang kepadanya dan selalu menaruh rasa percaya dan hidup dalam kasih-Nya. Karena barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, dan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan,
Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak